silakan Pak Rian presentasikan RPP Bapak yang dipakai ujian ini. Dipresentasikan selama 7 menit. Kalau bisa di-share Pak. Dimulai presentasi Pak, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Bu Nur Hasanah dan Pak Nurwanto untuk mempresentasikan RPP saya. RPP yang saya gunakan adalah RPP pertemuan kedua dengan materi meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun pertemuan kedua ini, saya mengambil subtema strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan alokasi waktunya itu kurang lebih sekitar 3 kali 45 menit. C adalah tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ini, saya membagi 5 tujuan. Satu, melalui penggunaan model discovery learning dalam pembelajaran, siswa atau peserta didik mampu mengetahui dalil-dalil nakli sebagai dasar perjuangan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan baik. Kemudian yang kedua, memulai penggunaan metode diskusi dalam pelajaran, siswa atau peserta didik mampu menganalisis materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW bersama teman kelompoknya dengan cermat. Kemudian yang ketiga, melalui penggunaan metode penugasan kelompok dalam pembelajaran, siswa atau peserta didik tak mampu mendeteksi materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Kemudian yang keempat, tujuannya melalui metode timeline, siswa atau peserta didik dapat merumuskan hasil diskusi kelompok mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, melalui metode presentasi, siswa atau peserta didik mampu menyajikan, menjelaskan rangkuman atau timeline hasil dari diskusi mereka mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah di depan kelas dengan baik. Adapun materinya terlampir di bawah, yaitu mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk pendekatan yang saya gunakan pada pembelajaran kedua ini adalah scientific atau TPACK dengan model pembelajaran yaitu discovery learning. Kemudian metode pembelajarannya meliputi metode tanya jawab, penugasan kelompok, diskusi, presentasi, dan timeline. Adapun kegiatan pembelajarannya dimulai dari kegiatan pendahuluan kurang lebih sekitar 10 menit, dari mulai pembukaan dan absensi, kemudian pemberian motivasi dan ice breaking sebelum pembelajaran, kemudian persepsi berupa pengulangan materi yang telah dibahas sebelumnya melalui beberapa pertanyaan, kemudian pembacaan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan pembagian kelompok tugas atau pembagian kelompok masing-masing nanti setelah pembelajaran dimulai. Kemudian kegiatan intinya itu dimulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, serta mengkomunikasikan hasil dari pembelajaran. Di kegiatan ini saya membagi beberapa kelompok dari anak-anak itu, kemudian setiap kelompok itu membahas, mengkaji, atau mempelajari tentang suatu pembahasan yang berhubungan dengan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka diskusikan hasil dari diskusi mereka buat timeline, kemudian timeline tersebut mereka presentasikan perwakilan dari mereka atau beberapa orang dari satu kelompok itu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi berupa timeline yang sudah mereka buat. Kegiatan terakhir adalah penutup. Setelah semua presentasi dilakukan oleh semua kelompok, kemudian guru melakukan penilaian dan refleksi. Setelah itu dengan memberikan tugas kepada mereka masing-masing dan dikumpulkan hari itu juga tugas pribadi, ditutup kemudian dengan kesimpulan pembelajaran atas apa yang sudah dipelajari. Kemudian setelah itu menjelaskan mengenai rencana pembelajaran minggu depannya, mengenai materi yang akan dipelajari di minggu depan, karena materinya insya Allah akan nyambung dengan materi pembelajaran yang saat ini dilaksanakan. Berikutnya saya berikan kepada Pak Nurwanto. Tolong ini bisa di-outkan, monggo Pak. Pak Rian. Iya Pak. Pak Rian tadi pakai discovery learning Pak ya? Iya betul Pak. Apa yang dimaksud dengan discovery learning itu Pak? Discovery learning itu anak-anak diberikan kesempatan untuk mempelajari
materi itu secara individual Pak atau kelompok. Jadi tidak 100% guru yang menjelaskan. Ada memang tetap guru menjadi tutor atau pemandu untuk mengarahkan anak-anak membahas materi, tapi sebagian besar dilibatkan anak-anak untuk mencari tahu, kemudian diskusi dan sebagainya, tidak 100% dari gurunya Pak. Kemudian ini apa perbedaannya dengan PBL Pak? Antara Discovery Learning dengan PBL apa bedanya Pak? Kalau yang saya tahu Pak, PBL itu kan lebih ke masalah apa ya? Contohnya misalkan kalau materi ini digunakan PBL, maka misalkan saya menaruh satu masalah gitu, kemudian anak-anak membahas masalah tersebut, misalkan. Kemudian kalau di Discovery Learning ini kan saya tidak memberikan masalah, tetapi saya hanya memberikan satu pembahasan, satu petunjuk gitu. Misalkan tentang peristiwa yang ada di dalam dakwah Rasulullah, kemudian mereka analisis peristiwa tersebut apa saja dan dipresentasikan gitu Pak. Pak, ini pakai Maaf Pak, suaranya Pak, ya? kurang terdengar Pak. Juga pakai tipek tertulis Pak ya? Tipeknya saya sih lebih ke ini Pak. Tipek itu kan seperti PowerPoint Pak ya? Lebih ke PowerPoint sama penampilan video Pak. Sebelum anak-anak diskusi itu, saya tampilkan beberapa video mengenai materi strategi dakwahnya Rasulullah. Saya tampilkan beberapa video. Itu surveinya Pak ya, untuk teknologi. Iya, teknologikal ya Pak. Saya sudah senang pakai Discovery Learning tadi, tapi kita perdalam lagi nanti. Pak, coba lihat di Pak, di tujuan pembelajaran Pak. Tujuan pembelajaran baik Pak. Iya. Dari tujuan pembelajaran itu sebutkan mana yang dapat dikategorikan sebagai HOTS Pak. Yang bisa dikategorikan HOTS itu diskusi. Yang mana Pak? Yang 1, 2, 3, 4, 5? 2 Pak, 2, 3, 4. 2, terus? 2, 3, 4, 5 menurut saya Pak. 2, 3. Saat discovery learning kan termasuk hot Pak ya. Terus kemudian metode diskusi juga kan termasuk. Kenapa mereka kenapa 2, 3, 4, 5 disebut hot Pak? Kenapa? Karena lebih ke analisis Pak. Kan kalau hot itu kan kognitif C4, 5, 6 kalau saya ya. Jadi yang lebih ke menganalisis, mengolah. Kalau yang 1, 2, 3 kan hanya mengingat, menghafal, memahami. Coba dari RT Bapak, saya berikan contoh satu soal evaluasi yang hot Pak. Ini Pak, bisa Pak. Bagaimana reaksi maaf ini kurang apa? Bagaimana reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW? Kenapa disebut hot? Karena di sini anak-anak menganalisa Pak, bagaimana reaksi kafir Quraisy ini terhadap dakwahnya Rasulullah. Jadi mereka menjelaskan dengan bahasa mereka, dengan pemahaman mereka, reaksi apa saja yang ditimbulkan, yang dimunculkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau pemahaman termasuk lots Pak. Pemahaman itu bukan Pak, lots Pak. Ya tadi menyebutkan pemahaman. Soal nomor 10 di atasnya itu lots apa? Nomor 10 ini termasuk lot Pak. Lots. Kenapa lots Pak? Karena menyebutkan macam-macam hijrah Pak. Pertanyaan memang lebih ke mengarahkan apa yang dilakukan, alasan kenapa kaum muslimin melakukan hijrah, tapi di soalnya ini menanyakan tentang hijrah apa saja yang dilakukan oleh para sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Hanya masih lots Pak. Ya. Masih lot Pak. Meskipun ada ceritanya Pak ya. Iya, meskipun di ceritanya ada hotnya. Ada ceritanya, tapi katanya karena hanya mengingat Pak ya. Iya Pak. Baik, berikutnya cukup saya serahkan ke Bapak Penguji Bu Nur Hasanah, membuat silakan. Bapak siap dengan Al-Quran nggih? Siap Bu. Siap. Coba Bapak buka surat Maryam Pak. Udah Bu. Sudah. Coba dibaca ayat 1 sampai 5 Pak. 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf
Ha ya ain sod. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su sayba walam akum bidu'aika rabbi syakiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliya. Shadaqallahul azim. Pak Rian, Ya Bu. bacaan ayat pertama dalam Al-Quran itu istilahnya apa, Pak? Huruf apa, Pak? Di sini dinamakan huruf apa? Ayat pertama tadi. Ini dalam ayat Al-Quran ada istilah pembukaan yang disebut dengan Fawatihus Suwar. Oh, Fawatihus. Pak. Ingat, itu ayat pembuka. Ayat buka, Bu. Coba yang kedua ini kaitannya dengan tajwidnya, Pak. Hukum bacaannya apa, Pak? Mad harfi musyabba ya, Bu. Mad harfi musyabba itu artinya apa? Huruf-huruf yang dibaca 6 harokat. 6 harokat itu apanya, Pak? 6 Panjangnya, Bu. harokat itu apa? Panjangnya. Betul, mad itu namanya bukan mad tabi'i, bukan mad asli. Bukan. Kalau matobi kan Ya. mat asli Ya. yang ada huruf wawu, iya sama alifnya. Yang kedua, ada bacaan di ayat yang ketiga. Nidaan khofiyah, itu dibaca apa? Ini mat wajib, Iya. mat wajib itu mutasil. mat apa, Pak? Mat Nah, wajib artinya mutasil. apa, Pak? Mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil itu ketika huruf alif ketemu dengan huruf hamzah, Bu. Oke, berikutnya. Di ayat yang kelima, ada hukum nun mati ketemu lam. Miladungka. Ya, nun mati, nun sukun. Nun mati Ketemu lam itu dibaca apa, Pak? Dibaca idgham. Idgham migun. Itu apa, Pak? Idgham milaguna. Milad lam dan Tidak ro. biguna. Enggak, bilaguna. Bilaguna huruf lam dan ro. Kenapa? Apa? Lam dan ro. Apa arti bilaguna, Pak? Tanpa dengung. Gendungan itu kan nanti gendungung. Tanpa dengung. Jadi dibacanya langsung miladun. Mir. Dengung, berdengung atau tidak berdengung? Tanpa dengung, Bu. Tidak dengung. Tanpa dengung, berarti Ya. tidak berdengung. Ya, tidak dengung. Lawan dari bilaguna apa, Pak? Biguna. Ada berapa huruf biguna itu? Ada 4, Bu. Macam-macam itu, macam-macam Ya, itu, betul. Pak, nggih. Mohon untuk bisa dipelajari lagi, nggih, Pak. Oke. Satu lagi sekarang, Baik. Pak. Wakaf artinya apa toh, Pak? Wakaf itu berhenti, Bu. Ya, berhenti. Ayat 1 itu di atas pemberhentian itu ada jim. Wakaf apa, Pak? Jim itu. Wakaf jaiz itu boleh berhenti, Bu. Nah, boleh berhenti toh, tapi tidak boleh terus. Boleh terus enggak? Boleh berhenti, boleh terus. Oke. Ya, baik, Sekarang siapkan pulpoin dengan kertas, Pak. Baik, Bu. Tuliskan syahadat tauhid dan syahadat rasul. Sampun, Pak? Sudah, Bu. Coba diangkat, dilihatkan ke sini, Pak. Nih, coba, Pak. Nggih, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup, Pak. Untuk Pak Rian Afgan, cukup. Terima kasih bisa meninggalkan Zoom. Oke, live dari Zoom. Baik, Bu. Terima kasih, Untuk Bu berikutnya, Nur Hasanah dan Pak Nurwanto atas waktunya di dalam ujian ini. Mohon maaf sebelumnya atas kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.